Oke, dari ini dulu, dari biasanya ngambil airnya itu kalau PLTU dari air laut atau kalau di mana tuh? Di daerah Purwakarta ke sana tuh namanya apa? Pembangkit Waduk, listrik itu? waduk Pak. Waduk Dari apa? waduk Jatiluhur bukan? Ada satu lagi yang ke atas lagi, yang perpandasan Bandung, Cianjur. Kok saya lupa sih yang ada Saguling ya Pak? Saguling, Saguling ya ada. Saya ingatnya ikan bakarnya, Saguling. Nah, ada juga dari sungai kayak Saguling atau Jatiluhur. Nah, ini misalnya contoh seawater dari seawater itu mana ya? Masuk dipanaskan dulu nih, dipanaskan ya. Dipanaskan dulu. Sorry, sorry. Harusnya ini masuk ke mana dulu ya? Ke sini dulu nih, water. Desalination plant dulu nih. Salah ini panahnya ya. Harusnya yang ke atas nih, ke atas. Nah, ini desalination plant dulu. Jadi di sini ada pengirangan garamnya, biasanya pakai RO gitu ya. Terus di sini yang ion exchange itu biasanya, bentar, ada yang lebih jelas nggak ya? Sini ya. Ini ada Deming Plan ini nih. Nah, biasanya di sini dua ada cation exchange, ada anion exchange ya. Baru kemudian masuk ke filter, baru masuk ke kondensor. Di sini juga sama ya harusnya. Tapi ini nggak masuk dulu ke ini. Oh, ke sini ya masuknya. Ini si waternya kurang atas ya. Ini si waternya itu harusnya di sini nih. Jadi masuk dulu kondensor. Kondensor itu dia mendinginkan steam yang sudah masuk ke turbin, steam yang sudah tidak terpakai. Kemudian dia keluar dari kondensor, ya udah agak panas. Kemudian dia masuk ke mana nih? Dipanaskan lagi, kemudian dihilangkan oksigennya, kemudian dipompa, dipanaskan lagi. Nah, setelah dipanaskan lagi, ini dipanaskan lagi oleh steam yang ada di boiler, pakai economizer namanya. Jadi economizer itu pemanasan awal yang panasnya itu dari steam yang akan melewati turbin ini ya. Kemudian boiler, mana tadi airnya? Nah, ini air yang ini. Nah, air itu masuk ke sini nanti. Nah, masuk ke pipa-pipa yang ada di sini. Gitu. Jadi, kalau misalnya dari air laut tadi, ini Deming plan-nya itu, cation anion exchange-nya itu nggak bagus, maka dia itu akan mengganggu di proses ini nih, terutama di sini. Karena di sini ada panas, jadilah dia nanti akan bergerak di sini, panas ini akan bergerak. Kalau sudah bergerak, bentar ya, tadi mana? Sorry. Nah, kalau sudah dipanaskan, dia akan jadi produknya jadi steam. Steam itu akan dibawa ke atas ini, nih ke atas ini akan menggerakkan turbin. Turbin high pressure, ada turbin intermediate pressure, ada turbin low pressure. Dari situ ke generator ke listrik. Sebagian steam yang sudah ini kan cara kerja apa? Cara kerja turbin itu kayak kita kipas gitu. Kipas kalau kita tiup dengan tiupan yang kencang maka dia akan memutar. Itu juga gitu. Dia ada sudu-sudunya gitu. Kemudian ditiup oleh steam yang panas dan tekanan tinggi, dia akan berputar. Putaran ini memutarkan roda as ini memutarkan juga turbinnya ada 1 2 3 nih ya. Nah, as yang diputarkan oleh turbin ini memutarkan asnya generator. Nanti generator akan berubah jadi listrik. Kalau sepeda ontel yang dulu ya, biasanya lampu bagian depannya itu kan pakai apa? Dinamo. Dinamo itu generator berarti. Dinamo itu disambungkan ke lampu bagian depan dan di atas dinamo itu ada putaran. Jadi kalau kita mau nyalakan, putarannya itu dinamonya itu tinggal kita gerakkan
ditempelkan ke rodanya. Nah, nanti kalau rodanya berputar, dia akan berputar, kemudian dia akan lampunya nyala. Ya. Kalau di Jepang masih ada tuh sepeda-sepeda gitu yang pakai lampu tipe gitu. Ya. Nah, inilah yang menerangi listrik kita. Nah, steam di sini, steam yang ada di sini, karena ini steamnya sudah dipakai untuk memutarkan turbin high pressure, turbin low pressure, intermediate pressure, maka setelah digerakkan turbin itu suhunya akan turun, ya, suhunya akan turun, kualitas steamnya juga akan turun, sebagian steam jadi kondensat, maka kemudian dikondensasi di sini. Untuk kenapa steam yang sudah menurun kualitasnya itu dikondensasi? Karena akan diputar ke sini. Jadi nanti ada make up-nya jadi dari laut, ada juga kondensat steam. Ya, kondensat steam sama air laut yang sudah didemineralisasi masuk ke sini lagi, dipanaskan lagi, dihilangkan oksigennya lagi, masuk, dia panaskan lagi, masuk boiler lagi. Begitu terus-menerus perputaran itu kita kenal dengan siklus Rankine, menghasilkan listrik gitu. Nah, kaitannya kita di mana ininya? Yang akan kita bahas sekarang di posisi ini, Demind-Plan. Ya. Demind-Plan ini adalah cation anion exchange. Ada nggak sih? Baik, kalau kita lihat videonya, mungkin biar ada bayangan. Videonya yang dari kampus belum ada ya. Jadi kita coba yang dari, ini orang India yang bikinnya, jadi bahasanya Inggrisnya aneh. Nanti mungkin yang di kampus sedang difinalisasi, sudah dibikin. Mana ya? Ion exchange process for water softening. Ion exchange. Oh, kok di sini gambarnya? Tutup dulu ya. Oke. Nah, ini jadi ini ada hard water. Hard water itu berarti air yang masih mengandung mineral ya, baik cation maupun anion. Kemudian ini adalah cation exchange. Ini apa? Ini tempat penyangga resinnya ya. Ini nanti kalau mau regenerasi biasanya ada valve di sini ya untuk nanti backwash atau regenerasi ya. Nah, di sini biasanya disimpan cation. Cation itu bentuknya solid ya, padat. Kayak kelereng kecil gitu ya. Nah, di sini ada anion resin, ini ada cation resin. Ya, ini untuk regenerasi ya. Kita bisa pakai HCl, H2SO4 kalau mau regenerasi. Nah, kalau mau operasi ya ini nggak dibuka ya. Ini hard water. Kemudian nanti, nah ini kalau mau regenerasi anion, biasanya pakai basa, kalau cation pakai asam. Nah ini prosesnya ya, proses pertukaran ion. Tadi biar boilernya nggak bergerak, pakai ini. Jadi hard water harus lewat dulu RCOOH, ini berarti ada H-nya nih, atau ada SO2OH, OH-nya. Ya. Ini ada, ini resinnya ya, OH. Ada OH, ada ini, ada H-nya. Nanti H ini, coba lihat dulu, ini resinnya. और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। Aneh bahasa Inggris. सबसे पहले हार्ड वाटर जिसमें Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आयंस होते हैं। Nah ini air AMG ini akan ditukar di sini. Ini akan dispray biasanya ya. Sama di lab kita juga nanti dispray, ininya ada sprayernya di sini, dispray. Jadi dia membasahi semua permukaan resin cation ini. Nah, nanti akan turun dengan flow rate tertentu, akan turun di sini, akan membasahi ini, nanti di sini terjadilah reaksi pertukarannya. Ini reaksi pertukaran yang atas nih. Nih, RCOH itu resinnya, oh ini CaCl2 ya. Harusnya ini, nanti reaksinya di ini kan ya di sini. Nah ini ya, RMgSO4 misalnya, MG-nya, kalau ini Ca-nya ya,
CA-nya yang ketukar, nanti ini Mg-nya yang ketukar. Nanti masuk ke sini, nanti sebentar. Resin ini tadinya RCOOH menjadi RCOOCA atau RCOOMg. Jadi resin ini nanti akan berubah menjadi ininya Ca dan ininya Mg. Jadi dia akan ditukar CaMg-nya itu diikat di resinnya gitu. Jadi keluarnya adalah air yang masih mengandung Cl-min, SO4-min gitu di sini. Tapi udah tidak mengandung lagi CaMg. CaMg-nya udah diikat di resin. Yang ada, ini ada H+-nya. Jadi kalau sudah pertukaran kation nanti di industri pun, salah satu tandanya adalah apa? Yang gampangnya, kalau Anda ngambil sampel di sini, atau di sebelah sini ngambil sampelnya, maka pH-nya itu apa? Asam basa netral. pH-nya. Asam, Pak. Ya, di sini pH-nya harus asam. Karena airnya itu tadi sudah ditukar sama H. Jadi dia ada H+-nya di sini. Jadi asam. Ya. Jadi asam, kalau nggak asam, malah ada kemungkinan bermasalah di ininya, di kation resinnya, resin kationnya. Maka ini jangan dimasukkan dulu ke dalam boiler, periksa dulu kesadahannya. Jangan dipaksakan ke boiler, nanti akan terjadi kerak. Nah, seperti ini, air ini hard water, ya, air masih, jadi kalau ada hard water berarti airnya masih sadah gitu, istilahnya hard water. Kalau sudah nggak ada berarti sudah jadi soft water. Nah, ini bisa ngambil sampel di sini ya. Ini sewaktu-waktu aja nih dibukanya nih. Kalau ngambil sampel aja jangan terus-menerus. Nah, terus akan mengalir ke sini. Dalam kondisi asam, kemudian di sini anionnya diambil. Maka nanti pH keluarannya dari anion itu harusnya sudah netral. Nanti ininya OH akan berganti jadi mana reaksi? Oh ini nih. Mana belum ya? Nanti akan berganti dengan resin-resin yang SO4-Cl- gitu. Digantinya akan berganti. Baik. Saya akan berpindah ke job sheet. Nah, jadi tujuan utama kita adalah melaksanakan pertukaran ion, operasi backwash, regenerasi kation dan anion ya. Ini semuanya harus dipahami, tapi untuk pengolahan datanya kita hanya melaksanakan untuk pengolahan datanya penukaran ion saja. Kemudian kesadaran total ada prosedurnya di job sheet ini, mengukur DHL, Fn nggak kita ukur, kekeruhan dan pH tadi ya. Terutama yang harus Anda catat ada pH dari cation exchange itu keluarannya harus asam. Kemudian teman-teman juga harus bisa menghitung kapasitas pertukaran ion. Jadi si resin itu untuk mengukur performanya dia ada namanya ion exchange capacity, kapasitas pertukaran ion. Gampangnya begini, kalau misalnya kita punya resin, kation misalnya, dia itu mampu mengolah air sampai berapa liter misalnya gitu. Dalam 1 kilogram resin itu sampai berapa liter dia ngolah airnya. Kalau misalnya airnya 1000 liter per kilogram, misalnya itu bagus, tapi misalnya ada resin yang hanya bisa menukar 100 saja, 100 liter aja misalnya dalam 1 kilogram, maka kapasitasnya itu lebih rendah dibanding dengan dia mampu 1000. Ya kalau prosesnya secara kontinu, berarti ketika resinnya dilakukan demin plan itu, waktu dia jenuhnya akan lebih cepat dibanding dengan resin yang bagus. Ada beberapa industri yang menyampaikan bahwa dia itu sering ditipu oleh supplier, bilangnya resinnya bagus,
kemudian kapasitas turukannya bagus, tapi ketika dipakai hanya beberapa minggu saja sudah jenuh. Berarti itu resinnya bekas atau resinnya jelek gitu ya. Caranya gimana kalau kita beli resin? Ya kita ambil sampelnya sedikit aja. Karena kalau kita misalnya 100 kilo langsung kita coba semuanya kan lama nanti ya. Kalau resinnya bagus, kita lama tahu kapan regenerasinya itu akan dilakukan atau kapasitasnya seberapa. Tapi kalau sedikit, maka kita akan cepat menghitungnya. Oh, ini berarti nanti misalnya kalau dalam 1 gram itu misalnya dia bisa volumenya 1 liter, maka kalau dia si Demin plan-nya itu menggunakan 100 kg, ya tinggal dikalikan 100. Berarti dia bakal kehitung gitu. Oke. Pertukaran kation dulu. Nah, seperti tadi dijelaskan, kemana dulu ya menjelaskannya? Sini dulu aja. Nah, air itu mengandung CaMgNa, dia juga mengandung CO3, SO4, kation anion-anion yang lain ya. Jadi sedangkan air umpan bayar itu harus bebas mineral atau kalau di industri sering disebutnya Demin water ya. Nah, untuk membuat Demin water itu maka dibuatlah Demin plan ini. Demin ya. Yang plannya itu adalah terdiri dari kation exchange dengan anion exchange. Ada juga misalnya mixed bed terakhirnya, percampuran antara kation dan anion untuk menyempurnakan kalau di sininya belum sempurna pertukarannya. Di sini ada mixed bed. Nah, kation dulu sekarang. Kita fokus ke kationnya CaMgNa ini, baik yang terikat di HCO3 ataupun di SO4. Nah, CaMg ini, terutama CaMg ya, akan ditukar oleh, nah ini resinnya RH misalnya ya. R itu resin, H itu tangannya ya, karena dia kation kan tangannya itu H, bereaksi dengan ini, maka Ca ini akan masuk ke R, ya. Kemudian H-nya ini akan lepas bergabung sama anion yang ini. Sehingga produknya itu nanti RCaMgNa, jadi yang tadinya RH2 jadi RCaMg. Ya. Si resinnya itu. Produknya H2CO3, H2SO4 dan lain-lain. Maka di sini biasanya kenapa yang keluar itu jadi asam karena itu jadi asam. Ini adalah air yang masuk ke sini, yang tadi di video tadi disebut hard water. Hard water yang misalnya air laut yang sudah didesalinasi, yang sudah pakai RO, kemudian masuk Demin plant, ya. Nah, ini adalah raw waternya atau hard waternya di sini, masuk ke sini lewat atas di spray tadi. Lalu di dalamnya itu ada bed yang terdiri dari resin, isian yang terdiri dari resin. Ya, disinilah RH2. Ketika air ini masuk ke sini, maka di sinilah reaksi yang ini, yang kiri ini. Reaktan-reaktannya itu di sini bereaksi. Ketika sudah jadi produk, RCaMg itu di mana posisinya? Di resin juga. Jadi resin itu sebagian masih RH2, sebagian sudah jadi RCaMg. Yang keluarnya apa? Yang keluarnya itu ini. Inilah yang keluar dari sini. Bukan RCaMg itu bukan keluar dari sini ya, tapi dia tetap ada di bed, di resin. Hanya resinnya itu tangannya jadi berubah sebagai jadi CaMgNa2. Nah, air yang keluar itu yang ini. Inilah air yang keluar yang masuk ke dalam anion ini. Lihat. Nah, ini sudah tidak lagi mengandung kation-kation ini karena sudah ditukar di sini. Tetapi ini masih mengandung anion-anion ini dan ini masih asam. Oleh karena itu, ininya anionnya harus ditukar supaya dia jadi netral airnya. Ditukarlah di sini dengan reaksi mana? Reaksinya ini dengan ROH. ROH itu resin di sini. Ya. Jadi OH-nya nanti bertukar sama berpindah tempat sama CO3, SO4 dan lain-lain sama anion ini. Ya. Kemudian OH-nya bergabung dengan H2 jadi H2O. Jadilah nanti keluar dari anion itu Demin water yang pH-nya sudah netral. Lalu resin ini tadinya ROH akan lama-kelamaan akan berubah menjadi RHCO3, RHSO4 dan sebagainya akan berubah menjadi ini. Kembali lagi kation. Kalau kationnya udah lama
tadi bertukar terus, maka lama-kelamaan dia hanya tinggal RCA MGNA. Kalau RCA MGNA dimasukin lagi hard water, maka dia tidak akan menukar karena dia sama-sama Ca, sama-sama Mg gitu. Itulah yang dinamakan dengan bahwa resin itu sudah jenuh. Harus diapain kalau sudah jenuh? Diregenerasi. Nah, regenerasi. Regenerasi, Pak. Pakai asam ini ya. Asam ini direaksikan dengan ini. Dengan RCaMg direaksikan dengan H2SO4. Sebentar, ada tamu. Ya, RCaMg ini akan bertukar dengan asam sehingga nanti akan berubah lagi menjadi apa? H-nya yang dari asam ini akan berikatan dengan R-nya lagi sehingga nanti akan balik lagi jadi RH2. RH2 ya. Jadi dia RH2 ini. Ya. Begitu ya. Begitu juga dengan anion. Anion yang sudah menjadi ini tadi akan diaktifkan lagi, akan diregenerasi lagi dengan NaOH misalnya. Sehingga R-nya itu akan berikatan lagi dengan ROH, sehingga bisa dipakai lagi untuk melakukan pertukaran ion. Jadi Anda, teman-teman, juga harus tahu kapan itu, kapan itu jenuhnya. Lalu bagaimana cara regenerasinya? Cara regenerasi itu ada 4 tahap. Kalau tadi cara pertukaran ion kan tinggal ini ke sini, di-spray dari atas ke bawah, kemudian anionnya juga spray atas ke bawah. Kemudian kalau misalnya sudah jenuh, itu tidak langsung direaksikan seperti ini ya, teman-teman semua ya. Tidak langsung RCaMg ini tidak langsung direaksikan dengan H2SO4, tapi harus melalui tahapan ini dulu. Pertama backwash. Aduh gantian ya. Kalau udah berbicara terus. Ya, ada yang bisa menjelaskan backwash? Gimana cara backwash yang di sini tuh? Izin menjawab, Pak. Ya. Seingat saya waktu itu di pelajaran pengolahan air industri, kalau proses backwash tuh mengalirkan air dari bawah, Pak. Dari bawah. Dari bawah agar resin-resinnya terfluidisasi. Resinnya terangkat gitu, Pak. Iya. Ya, betul ya. Jadi pertama harus dilakukan regenerasi itu mengangkat dulu apa tujuan backwash itu? Tujuannya apa backwash itu? Agar menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel kan, Pak. Jadi sebelum dilakukan pertukaran ion lagi dengan asam, dia harus dihilangkan dulu kotorannya supaya apa? Tidak menghalangi reaksi antara asam itu dengan resin tadi. Jadi dia di backwash dulu dengan kecepatan tertentu sampai si padatannya itu resinnya itu terfluidisasi 50%-nya. Jadi kalau ini misalnya tingginya 1 meter, dia sampai terfluidisasi ininya 1,5 begitu ya. Supaya apa? Supaya padatan-padatannya itu terangkat ke sini ya, keluar. Syaratnya backwash itu dia harus menggunakan air yang bersih, jangan sampai menggunakan air yang kotor. Ya, kalau menggunakan air kotor ya bukannya membersihkan malah semakin mengotori. Walaupun terfluidisasi tapi kalau airnya sedikit kotor, jadi airnya juga harus bersih, harus difilter dulu ya. Yang kedua, kalau kita sudah regenerasi, backwash, baru kita lakukan regenerasi. Kalau regenerasi gimana caranya? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Regenerasi. Suara saya masih ada? Ada, Pak. Ya, jawab ada tadi. Regenerasi. Izin menjawab, Pak. Ya. Regenerasi itu melanjutkan proses dari backwash. Dari backwash itu tuh yang ketika tadi sudah bersih kotorannya tuh ada namanya aliran regenerasi. Aliran regenerasi itu akan melalui proses regenerasi di alat yang namanya
di distributor regeneran. Nah, regeneran itu akan mengalir ke unggun resin, Pak, dengan laju tertentu. Ya. Nanti, terima kasih ya. Nanti di resin itu ada di MSDS resin itu, kalau kita beli resin, ada harus harus diregenerasi pakai larutan apa, konsentrasinya berapa, termasuk laju alir yang ini, berapa galon per meter kuadrat, ya, galon per menit per meter kuadrat atau per feet square. Artinya, si regeneran itu harus dialirkan berapa laju alirnya per meter kuadrat permukaan resin itu. Jadi ada laju alir. Kalau terlalu cepat, nanti nggak reaksinya nggak sempurna. Kalau terlalu lama ya terlalu lambat ya, gitu. Dialirkannya itu dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Dan regenerasi itu jangan seperti kita lagi melakukan proses Deming water ya, dari kation ke anion. Kalau kation aja, anion aja gitu regenerasi itu ya, satu-satu. Kemudian setelah regenerasi baru pembilasan lambat. Apa tujuannya pembilasan lambat? Pembilasan lambat itu tujuannya untuk pembilasannya lambat ya. Nanti ada juga di situ pembilasan lambatnya berapa gitu ya. Di MSDS-nya resin. Pembilasan lambat itu nanti dibilas lambat, tujuannya apa? Supaya membantu kontak antara resin dengan regeneran. Mungkin resinnya itu masih terperangkap di rongga-rongga tertentu sehingga dia belum masuk ke permukaan resin. Nah, itu diantarkan dulu tuh dengan pembilasan lambat, diantarkan gitu. Makanya pembilasannya lambat. Itu tujuannya. Ya, untuk menyempurnakan regenerasi. Ya, lewat apa? Kontak antara resin dengan regeneran itu dibantu dengan air tadi yang dialirkan secara lambat gitu ya. Setelah itu maka pembilasan cepat. Nah, beda pembilasan cepat itu ya tujuannya. Kalau pembilasan cepat itu tujuannya untuk membersihkan sisa asam tadi yang untuk regenerasi itu kan nggak semuanya tuh bereaksi. Mungkin ada beberapa persen asam yang tidak bereaksi, itu dibilas dengan cepat supaya dia ke bawah gitu. Sisa-sisa asamnya. Setelah itu barulah regenerasi selesai, baru dicoba untuk melakukan pertukaran ion lagi. Begitu. Itulah siklus lengkap dari dari pertukaran ion. Jadi ada pertukaran ionnya sendiri, ada regenerasi ya kalau sudah jenuh. Regenerasi sendiri tahapannya ada backwash, ada regenerasi, ada fast rinse, ada slow rinse ya. Kemudian masing-masing punya tujuan. Lalu kapan kita melakukan regenerasi? Ini contoh nih. Ini misalnya konsentrasi efluen, misalnya kesadahan ya. Kesadahan air itu misalnya di sini di angka 1000 misalnya. 1000 itu misalnya di sini ya, letaknya 1000. Ketika masuk pertukaran kation, CAMG-nya misalnya kesadahannya itu sudah 0,1 misalnya. Ya, berarti kan resinnya bagus. 0,1 gitu, dialirkan terus sampai 900 liter, sampai 950 itu mulai naik. 1000 liter itu udah naik ke sini gitu. Ini tadinya 0,1, ini udah menjadi 50 misalnya. Ya. Nah, kalau sudah naik seperti ini, jangan dibiarkan terus. Kalau nggak regenerasi, dia akan naik terus. Misalnya ke 60, 100, 200, 300, 400, 500. Jadi, sama dengan nanti mendekati hard water-nya lagi. Nah, akibatnya apa? Kalau kita tidak perhatikan seperti ini, kita regenerasi, maka misalnya kalau ini digunakan untuk air umpan boilernya akan rusak seperti kita bicarakan di awal tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika ini misalnya udah nyampe 50 ppm, segera lakukan di sini regenerasi. Stop dulu air yang akan ke boiler, regenerasi dulu. Kan kalau misalnya Deming plant itu biasanya ada beberapa ya. Jadi kalau satu nggak beroperasi, yang lain masih bisa beroperasi. Nggak boleh satu. Kalau satu ini nanti produksi listrik berhenti. Nah, turun ke sini, diregenerasi lagi, sampai dia turun lagi,
sampai dia kalau melakukan pertukaran lagi sama dengan awal ini. Gitu. Maka ini disebut kondisi sudah jenuh. Harus regenerasi. Sama regenerasi himpunan ya. Ini kepengurusan udah berjalan 2 tahun, udah jenuh, udah bosan lah, udah saya pengen mikirin tugas akhir, maka itu harus regenerasi. Kalau enggak nanti himpunan nggak ada kegiatan ya jenuh, gitu. Karena mikirin TA ya nih, pengurus-pengurusnya, atau mikirin KP gitu, maka harus regenerasi. Itu namanya sama dengan resin ya, harus regenerasi. Lalu peralatannya seperti apa? Peralatannya sebetulnya ya, waktu saya sebelum ke Jepang ini lengkap kayak gini ya, ada valve-valve-nya. Ini saya gambarnya dari kiri ke kanan ya. Dari kanan ke kiri ya. Tadi saya jelaskan dari kiri ke kanan, nggak apa-apa ya. Ini ada raw water-nya, jadi ada flow meter-nya. Flow meter ini, ini ada valve-valve-nya. Di bawahnya ini ada tangki regeneran, kation maupun anion. Ada valve-nya juga, dipompa juga. Jadi air ini dialirkan ke sini, bisa diatur laju alirnya, jadi nanti Anda bisa belajar kecepatan pengaruh laju alir terhadap pertukaran kation anionnya ya. Ini masuk ke sini, kalau lagi pertukaran ion, masuk ini ke atas, V5 berarti dibuka, berarti V6 itu harus ditutup. Kalau V6 dibuka ke bawah ya jadinya. Nah, itu kemarin, kalau dulu kita bisa ngatur-ngatur ini semua. V5 dibuka, V7 dibuka, ke atas. Tadi seperti di film tadi, di spray, resin kation, kemudian ke bawah. Ini ada valve dibuka. Nah, jangan lupa ini ditutup. Kecuali kita mau ngambil sampel dibuka, ditutup lagi gitu ya. Kemudian setelah kation, ini kondisinya asam, masuk ke sini, buka. V9 tentu ditutup. V11 dibuka ke sini. Nanti akan dispray lagi. Anion exchange. Kemudian ini dibuka. Nanti produknya, produk diamine water-nya ada di sini. Itu adalah proses pertukaran kation anion. Ya. Yang ada di lab kita. Ini kurang lebih diameternya 30 sentian lah. Tingginya sekitar 1 meter ya, kalau yang dulu ya. Jadi cukup besar juga tuh, diamine water kita lumayan lah. Kalau kita semester 2 kan belajar pertukaran ion juga, tapi dari sisi analisisnya kalau dulu ya. Fisika, apa judulnya ya, praktikum apa? Fisika terapan atau kimia terapan? Atau fisika kimia judulnya. Nah itu pertukaran ion, tapi kita belajarnya analisis kesadahannya. Atau dilakukan di buret aja, kecil, gitu, sedikit aja, paling nggak nyampe 1 kilo, mungkin cuma 50 gram gitu, masuk ke buret kecil. Tapi kalau ini udah menyerupai di industri lah, mungkin skala pilot lah gitu ya. Kalau industri lebih besar lagi, tapi kalau skala lab juga terlalu kecil, jadi ini tengah-tengah ya. Boleh dikatakan skala pilotnya untuk pertukaran kation anion. Oke? Bisa dipahami nggak prosesnya nih? Pertukaran